This meeting is being recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada siang hari ini, pagi menjelang siang ya, itu kita di hari Sabtu, weekend, bisa kumpul bareng gitu, sesama alumni kelas Tinta Langit, atau mungkin ada Bapak Ibu juga yang baru join gitu ya, mungkin dari umum gitu, dari rekan-rekan yang mungkin baru tahu apa sih ini bedah buku gitu. Selamat datang, saya mohon izin memperkenalkan diri kembali. Saya Nadia, Bapak Ibu, selaku MC pada acara bedah buku kali ini. Jadi ini adalah acara bedah buku yang sudah ketujuh kalinya diselenggarakan, yang mana ini merupakan program dari komunitas penulis peradaban, yaitu komunitas untuk alumni bagi kelas-kelas Tinta Langit, gitu, untuk mensupport Bapak Ibu semua dalam hal kepenulisan, gitu, dari menulisnya, bahkan sampai sudah terbit pun kita lakuin bedah buku bareng, seperti itu. Dan Tinta Langit sendiri merupakan lembaga pelatihan kepenulisan, Bapak Ibu ya, dari mulai pendampingan menulis 2 bulan, dari menulis fiksi, non-fiksi, bahkan in-house training atau kelas privat, Bapak Ibu. Gitu. Jadi semoga di komunitas ini kita bisa sama-sama bertumbuh dalam dunia kepenulisan. Dan sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Baik, berdoa dicukupkan, Bapak Ibu. Ya, pada pagi hari ini kita akan bedah buku sebuah novel, sebuah cerita, gitu ya. Tapi nanti akan dipandu oleh koordinator program kita, yakni Bu Niwayan Puji Astuti. Kepada Bu Puji, saya persilahkan. Terima kasih Kak Nad sudah membuka program bedah buku pada pagi hari ini. Rupanya nih juga pesertanya ada yang memang dari alumni ya, tapi juga ada yang di luar alumni. Tentunya saya ingin ini dulu menyampaikan salam dulu. Selamat pagi Bapak Ibu, hadirin sekalian, para pencinta literasi. Senang sekali saya, Puji Astuti, dapat hadir bersama Anda semua dalam acara bedah buku Unfinished Business, karya Edwin Lucas. Sebuah novel yang tidak hanya menyuguhkan kisah tentang ambisi dan cinta, tetapi juga menggugah refleksi tentang integritas, luka keluarga, dan pilihan-pilihan sulit dalam hidup. Sebelum kita masuk dalam diskusi bersama penulis, izinkan saya membacakan sinopsis dari buku Unfinished Business. Sofia dan Mama pindah ke Malang setelah Papa mendepak mereka demi perempuan kaya. Gara-gara itu Sofia berambisi menjadi pengusaha untuk membuktikan papanya salah besar. Sayangnya, impiannya ditentang Mama yang menganggap dunia bisnis bisa mengubah seseorang menjadi jahat. Patrick harus membuang impian masa mudanya demi memimpin perusahaan properti papanya yang sedang sakit keras. Pengorbanannya tak lantas membuat dia mendapat pengakuan papa yang selalu memandangnya sebelah mata. Keduanya dipertemukan dalam satu kantor. Masalah jadi kian rumit saat muncul perasaan lain di antara mereka. Padahal perbedaan kasta menjadi dinding penghalang yang terlalu kokoh untuk ditembus. Apakah Sofia dan Patrick bisa menghadapi urusan mereka dengan tentang cinta, mimpi, pekerjaan, dan keluarga? Bisakah Sofia meraih impiannya menjadi pengusaha sukses tanpa berubah menjadi seperti papanya? Untuk itu, saya undang penulis Unfinished Business, Mas Edwin Lucas. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Puji. Pagi, salam kenal, apa kabar? Baik selalu Bu. Cerah ya Mas Edwin di mana? Di Kota Malang? Sekarang sudah di Bandung sejak tahun 2012. Orang Sudah lama Bandung. pindah. Kumaha di Bandung
cuacana. Hujan tiap siang. Oke, oke. Ini ya, buku yang ditulis oleh Mas Edwin Lukas. Nah, saya manggilnya Mas Edwin supaya lebih akrab gitu ya. Ini bukunya saya tunjukin ya. Saya udah baca buku ini. Halamannya lumayan sih, 400 ya, 250. 400 berapa nih? 200-an ya. Ya. Ya, saya bisa baca sehari sih. Karena penasaran. Jadi setelah baca buku ini saya tuh kayak di roller coaster gitu. Jadi perlu diulik banyak nih pagi ini gitu. Tapi sebelum saya ngulik, sebelum saya tanya-tanya terkait dengan buku ini, saya persilakan dulu Mas Edwin untuk menjelaskan bagaimana proses penulisan buku ini gitu ya. Bagaimana ketika menentukan memilih tokoh-tokohnya dan sebagainya. Untuk waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Ya, saya ingin tanya nih ke para peserta ya, yang siapa di sini yang sudah atau ada rencana itu masuk ke dunia usaha? Seringkali kalau saya tanya siapa yang mau jadi pengusaha, seringkali itu orang berpikirnya mau punya perusahaan besar, PT apa gitu ya. Padahal enggak. Maksudnya kalau kita mau menjual produk atau jasa dalam bentuk apapun, misalnya jual buku ya paling gampang atau jual makanan, otomatis berarti kita ada rencana kita menjadi pengusaha. Walaupun ya kita ini maksudnya dalam pengertian kita sendiri ya, kita tidak bekerja di bawah orang. Nah, coba siapa nih yang ini? Boleh raise hand kurang lebih biar saya tahu. Saya moderator juga punya rencana aja tapi nggak punya modal. Iya, jadi nggak harus besar ya mulainya. Boleh mulainya dari kecil atau mau langsung besar. Nggak apa-apa, tapi siapa yang punya rencana ini kurang lebih? Ayo, hadirin yang punya rencana bisnis biar dibantu nanti. Oke, ya saya lihat ini lumayan ya yang bilang ada rencana. Nah, yang saya sebetulnya agak sesalkan ya, kebetulan itu saya sudah masuk dunia usaha sejak 2009. Sejak saya umur berarti 21 atau 22 itu berarti. Nah, itu ya yang saya sesalkan itu banyak para pengusaha, mau pengusaha yang baru atau di tengah-tengah ya, mereka seringkali tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana harus berstrategi dalam bisnisnya dan bagaimana harus beretika yang baik agar kita tetap menjadi contoh yang baik di masyarakat. Nah, itu minim saya lihat pengetahuannya. Ya, kebetulan ya saya jadi ingin berbagi untuk bagaimana kita membangun bisnis itu yang baik dan tahan ya terhadap gangguan, terhadap masalah. Seringkali saya melihat kebanyakan itu orang gagal di bisnis itu karena melakukan kesalahan yang padahal sudah sering dilakukan oleh orang lain. Padahal kalau kita punya pengetahuan sedikit tentang bagaimana harus menjalankan bisnis yang kuat, ya kita tidak perlu mengalami apa yang orang lain alami. Nah, itulah alasan mengapa saya ingin menuangkan banyak dari strategi dan etika bisnis ini di novel Unfinished Business ini. Karena saya lihat sudah sering orang nulisnya itu di non-fiksi atau di buku motivasi. Itu udah sering. Tetapi kalau di novel, itu saya lihat masih jarang sekali. Atau saya sih belum pernah nemu. Ya, jadi saya mau menjadi yang beda. Ya, jadi novel ini pun saya tulis ini berdasarkan pengalaman saya di dunia usaha. Kebetulan usaha saya itu di bidang manufaktur dan juga di properti. Ini jadi settingnya juga di setting yang utama di dunia properti ya, itu yang di buku Unfinished Business ini. Ada tentang bisnis makanan, itu juga ada dibahas di sana. Ya, tetapi saya ingin menuangkan ya pengalaman yang saya tahu. Karena saya rindu anak-anak muda, terutama ini target utama pembacanya itu sebenarnya anak-anak muda, Bu. Seperti anak SMA, SMK, dan yang kuliah. Saya berharap ya mereka bisa mendapatkan edukasi yang cukup
Tapi ketika bacanya mereka tuh nyaman gitu, karena bacanya novel. Kan enak ya sambil baca cerita, sambil emosinya tersentuh, emosi naik turun, tapi mereka dapat sesuatu nih. Nah itu impian saya. Jadi selama proses menulis pun, itu saya ingat-ingat lagi tuh pengalaman saya di dunia usaha, bagaimana saya catetin, dan prosesnya itu nggak sebentar. Saya menyusun outline itu kurang lebih saja itu sekitar setengah tahun. Dan sampai publish itu kurang lebih sekitar 1 tahun dari proses awal menulis. Tetapi bukan berarti itu saya nggak, catatannya itu baru dari setahun itu enggak, karena dari sebelumnya pun ya itu saya korek lagi catatan saya yang lama di dunia usaha, mana yang masih relevan dan enggak itu saya tuangkan di buku. Jadi sebetulnya itu prosesnya kurang lebih. Karena saya sebenarnya memang pengen menulis sudah lama dari SMA, tapi nggak kesampaian karena sibuk terus di dunia bisnis. Akhirnya sibuk kerja, sibuk cari uang, tapi akhirnya ya saya punya hobi menulis ini jadi terbengkalai. Jadi saran saya ke Bapak Ibu yang ada kepengen menulis, ya jangan ditunda juga. Lebih baik dicicil. Ya sehari 15 menit, tapi 2 tahun jadi. Kayaknya lebih baik daripada saya nundanya 20 tahun. Ya akhirnya 20 tahun nih baru jadi, ya malah lebih lama. Itu. Tetapi kalau proses menulisnya ya kurang lebih memang ya itu ya saya bilang sampai publish itu 1 tahun. Dan juga saya melihat juga ini saya mengunjungi banyak tempat di Kota Malang yang menjadi background dari cerita Unfinished Business ini. Ini di Kota Malang. Jadi saya kunjungi lagi tempat-tempat yang saya dulu pernah kunjungi. Jadi saya bandingkan tempat mana yang cocok nih untuk menjadi adegan di ceritanya. Itu saya kunjungi lagi bersama keluarga dan saya ambil foto. Kalau mau lihat bisa di-follow ya di Instagram @unfinishedbusinessnovel. Di sana ada foto-fotonya tuh tempatnya. Di Malang dan di Kota Batu yang saya foto-foto yang saya masukkan di ceritanya. Ya, itu secara singkat ya Bu ya untuk prosesnya begitu. Baik. Nggak ada itu ya, paparan lagi yang mau disampaikan? Sudah. Oke, itu kan tadi kalau untuk perihal ini ya prosesnya. Kalau untuk dari segi paparan saya lanjut ini ya Bu ya. Untuk mengenai yang tadi boleh ditampilkan mungkin yang di bagian ini, isu yang diangkat ya. Boleh maju ke slide yang isu. Oke. Nah, setelah selling point ini, setelah yang ini, ya yang di sini ya. Oke, semuanya kelihatan jelas ya. Ya, jadi isu pertama yang saya angkat ini tentang antara ambisi dan integritas. Ini seberapa jauh kita rela mengorbankan nilai demi pencapaian. Ini di dunia bisnis itu tidak sedikit orang yang mengalami, saya lebih mendahulukan ambisi, cepat maju, cepat kaya, atau saya pertahankan integritas dan karakter. Contohnya, di mana situasi, ini di novel juga dibahas ya, di mana seseorang harus jujur atau mengambil shortcut demi supaya misalnya dapat proyek atau menang. Nah, ini sering terjadi di dunia usaha. Jadi ini saya angkat. Yang kedua, kelas sosial dan kesempatan. Ketimpangan antara dunia bawah dan dunia atas ini yang dialami oleh Sofia, tokoh utamanya, itu dalam pendidikan dan pekerjaan. Ini pun umum. Jadi orang mengalami ini perbedaan status sosial yang tinggi. Itu juga umum di masyarakat. Ini pun saya angkat. Kemudian yang ketiga, tentang perempuan, prinsip, dan dunia bisnis. Ini pun saya angkat karena perempuan muda itu sering dianggap lemah di ruang kompetitif. Nah, saya mau pakai novel ini untuk membalikkan persepsi atau stigma itu. Jadi seringkali itu kaum wanita sering dianggap ya kurang bisa bekerja. Ada perusahaan yang masih mau meng-hire-nya itu laki-laki. Nah, ini sebetulnya keliru. Saya lihat di dunia usaha, apalagi di zaman sekarang, banyak yang maju itu justru perempuan. Contoh di
Di Amerika nih ya, banyak CEO yang memimpin perusahaan besar itu perempuan, bukan laki-laki. Dan dinilai banyak lebih maju. Ini kalau yang pernah nonton tuh reality show-nya Donald Trump ya, yang sekarang jadi presiden Amerika, itu dia pernah ngomong di show-nya The Apprentice dulu. Saya lebih senang bekerja dengan perempuan daripada dengan laki-laki, karena perempuan lebih bisa diandalkan. Nah itu contoh. Tapi saya pun setuju, karena seringkali saya melihat itu ya tidak bisa didiskriminasi bahwa perempuan itu lebih lemah atau tidak baik. Ya intinya itu stigma yang salah. Kemudian yang di poin keempat. Ini mengenai luka dari keluarga dan trauma generasi. Atau dampak dari hubungan orang tua yang toksik terhadap pembentukan karakter anak. Di sini saya bahas mengenai hubungan antara Sofia dengan papahnya. Kemudian hubungan antara Patrick, tokoh utama laki-lakinya, dengan papahnya. Ini pun dua-duanya tidak baik. Kenapa saya angkat isu ini? Karena saya melihat dari ini contoh ya dari kalangan teman-teman saya yang di dunia usaha. Banyak sekali yang mengalami hubungan tidak baik dengan sosok papa. Nah, ini pun jadi perlu dibahas sebetulnya. Jadi penting kita pun sebagai papa menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak kita. Ini pun poin yang ingin saya tekankan. Ya, kemudian yang terakhir, apakah cinta orang tua itu harus bersyarat dengan prestasi? Nah, contoh tadi, misalnya di dunia usaha. Banyak sekali itu orang yang tidak dihargai karena tidak berprestasi. Ini oleh orang tua loh ya. Jadi kalau kamu tidak pintar, kamu tidak sukses, kamu bukan anak saya. Seakan-akan begitu. Ya, itu pun keliru dan menimbulkan luka yang serius sebetulnya. Oke, boleh di next ya halamannya. Oke, tadi udah saya bahas sedikit, ini boleh next lagi. Ya, ini sekedar dari fun fact ya yang dari tentang cerita ini. Pertama, CEO muda yang masih SMA. Ini bukan fiksi. Ini pertama yang belum tahu, tokoh utama laki-lakinya Patrick. Ini dia diceritakan harus meneruskan perusahaan papahnya, padahal dia masih SMA. Ini saya menuliskan ini terinspirasi dari teman saya yang mengalami hal persis seperti ini. Dulu waktu saya masih SMA, dia tidak bisa melanjutkan kuliah karena dia harus meneruskan perusahaan papanya yang sakit. Walaupun tentu ya ini sakitnya beda dengan yang dicerita, tetapi peristiwanya itu cukup sama. Dan sampai hari ini dia bertahan menjadi CEO. Ya, jadi ini bukan fiksi semata. Kemudian di poin 2. Ini saya pun sering ditanya, kenapa tokoh utamanya kok masih SMA? Kan nggak masuk akal. Masa anak SMA bisa jadi pengusaha? Loh, itu kata siapa? Banyak faktanya di Indonesia maupun di dunia, orang yang berhasil di dunia usaha itu bahkan tidak lulus SMA. Ya, ini yang sering dibahas di berita. Contohnya Pak Eka Cipta, pendiri Sinarmas. Itu hanya lulusan SD. Ya, kemudian ya di luar negeri, contohnya itu pendirinya Meta, Facebook, Mark Zuckerberg, dan Bill Gates. Itu dua-duanya tidak lulus kuliah. Jadi tidak bisa dibilang bahwa kita perlu pendidikan tinggi untuk sukses di dunia usaha. Itu sangat salah. Justru banyak yang lulusan S1, S2, bahkan S3 itu tidak sukses di dunia usaha. Jadi umur sebenarnya bukan penghalang bagi orang yang mau masuk dunia usaha. Selama mereka bisa dapat pengetahuan yang cukup dan benar, mereka bisa menjalankan usaha dengan benar. Ya, kemudian poin 3, tadi saya cerita sedikit, background saya itu pengusaha di bidang properti. Salah satunya. Jadi background-nya pun di perusahaan properti. Ini yang diceritanya. Kemudian di poin 4, ini pun saya tuliskan bahwa Sofia ini dengan Patrick ini etnisnya beda. Dan ini pun sebetulnya ya saya ambil dari ya kisah nyata banyak orang ya yang saya lihat, dan seringkali ini menjadi masalah. Tapi saya justru pakai ini supaya ceritanya pun lebih menarik. Kemudian yang tadi poin 5 yang saya cerita, jalan-jalan ke Malang, saya pun sempat cerita. Ya, kemudian yang poin 6,
Ini kisah Sofia yang sebagai tokoh utama, apakah sama dengan saya yang sebetulnya penulisnya? Atau kisah Patricknya itu sama dengan saya? Sebetulnya banyak psikologis dari mereka yang mereka alami pun itu pernah saya alami. Ya, contohnya, Sofia ini kan mau membuktikan dia ingin sukses. Ya. Tetapi ada keluarga yang kurang setuju dengan dia. Contoh yang diceritain ini kan mamahnya itu tidak setuju karena dia menjadi pengusaha. Saya pun pernah mengalami demikian. Orang tua saya sempat tidak setuju. Nah, itu saya pernah alami. Nah, jadi banyak psikologis karakter yang ada di cerita ini pun ini dari pengalaman. Kemudian poin terakhir tadi masalah fatherless di tengah masyarakat dunia. Ini tadi saya sudah sempat ngomong sedikit ya. Oke. Ya, sekian yang saya mau sampaikan. Ya, Oke. Bu Puji. Terima kasih atas paparannya. Ini jadi tambah ini ya. Tadi seperti kuliah bisnis ya. Tetapi kemudian ini dikemas menjadi novel. Saya udah baca dan ini ada 21 bab nih. Walaupun tadi beberapa apa namanya seperti kenapa mengambil judul ini, kemudian Kota Malang, tapi saya juga tentu ingin lebih memperdalam lagi gitu ya. Kenapa yang diambil itu judulnya tuh Unfinished Business. Jadi terdengar penuh intrik dan daya tarik. Apakah filosofi atau ada pertimbangan yang membuat Mas Edwin memilih judul ini? Apakah ia mewakili konflik internal tokoh atau mungkin mewakili sesuatu yang lebih luas dari kehidupan? Karena saya sebenarnya awalnya waktu bacain Unfinished Business ini, saya nggak berpikir bahwa ini novel. Saya berpikirnya ini adalah non-fiksi. Gitu. Silakan Pak Edwin. Iya, jadi kenapa saya memilih judul ini? Jadi memang supaya judul ini bisa diartikan sebetulnya dua ya. Pertama, memang tokoh Sofia ini kan lagi mengejar ambisi dan karirnya yang memang belum terselesaikan. Makanya saya tulis unfinished business ya, bisnis pribadinya dia. Begitu. Tetapi di satu sisi, karakter Sofia dan Patrick ini pun secara psikologis ini pun masih berusaha membereskan masalah di dalamnya yang belum selesai juga. Jadi dibilang ini pun unfinished business mereka sendiri. Ya, contoh dari tokoh utama prianya Patrick, ini kan dia terus ya dia berjuang ingin mendapat pengakuan dari papahnya. Ya, ini unfinished business-nya dia. Ya, contoh secara singkat begitu, Bu. Jadi ada filosofinya karena memang di setiap babnya, kebetulan di antar karakternya dan konfliknya memang sebenarnya unfinished ya, tidak selesai. Terus berproses ya, Mas Edwin ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini terlihat nih di karakter Sofia, di mana karakter Sofia ini emosional, terus dia konflik dan tak mudah ditebak. Apa tantangan terbesar bagi Mas Edwin dalam menulis karakter sekuat itu? Dan bagaimana menjaga agar sisi rapuh dan kekuatan tuh tetap seimbang dan manusiawi? Karena saya lihat itu ada pertentangan batin yang kemudian ya tercermin sih di itunya. Makanya kompleks banget nih karakter Sofia ini. Iya. Dibilang kompleks memang kompleks ya. Tapi saya berusaha supaya ini real mungkin dengan yang dialami banyak orang. Terus terang beberapa dari yang mereview buku ini ya, nanti bisa dilihat di Goodreads ya, itu udah banyak yang mereview. Tapi ada beberapa yang mereview itu mengatakan begini ke saya, bahwa kok terkesan tidak konsisten nih karakter Sofia, kadang begini, kadang begitu. Ya, tapi menurut saya itu sebetulnya lebih real. Karena sebetulnya begini, saya memilih menuliskan karakter yang real daripada yang memang terlalu fiksi. Kalau fiksi kan misalnya gini, dari awal sampai akhir karakternya ini konsisten terus. Tetapi menurut saya realitanya nggak begitu. Seringkali kita semua ya, termasuk saya, mungkin hari ini kita stabil nih ya karakter. Tetapi ketika kita menemui masalah, menemui tekanan, kita lagi dikuasai ambisi, itu bisa berubah loh sifat kita. Cara kita membuat keputusan pun bisa berbeda. Orang akan bilang tidak konsisten, tapi memang iya. Karena memang manusia siapa yang benar konsisten terus. Gitu. Ya. Itu yang saya
Tapi lihat ya, kan memang pembaca itu kuat secara seringkali psikologi. maunya yang konsisten. Ini gimana ini kok begini gitu. Itu kesan pembaca itu seperti itu gitu. Kok gini ya? Karena biasanya kan namanya fiksi itu dunia mimpi. Nah, itu kenapa nggak membentuk itu? Terus bagaimana kemudian Mas Edwin itu kan apakah melakukan pengamatan gitu ya terhadap orang-orang sekitarnya sehingga bisa membangun karakter itu begitu kuat di dalam novel ini? Ya, memang tentu saya juga nanya ya ke orang-orang yang dekat ketika membuat karakter ini. Kalau saya bikin begini atau begini lebih menarik yang mana? Misal begitu. Tapi yang tadi saya sharingkan juga mungkin ini bikin karakternya itu mungkin lebih real. Kenapa? Karena ini juga saya alami pribadi. Jadi ya saya nggak bilang ini nggak realistis karena memang saya pernah alami. Ya, jadi misalnya nih, nanti ada adegan di bukunya di mana Sofia ini harus membuat keputusan besar yang Ya. kaitannya sama usahanya dia, tapi juga kaitan dengan karakter dan integritasnya. Ini pun saya berkali-kali alami ketika saya di dunia usaha. Apalagi kan ini ketika saya di bisnis manufaktur ya, contoh. Saya mau masuk proyek pemerintah. Tetapi ya tahu sendiri ya ke pemerintah, ya mohon maaf ya, ada Ya, ya. jalan-jalan yang seringkali menguji etika kita nih. Nah, Hmm. di situ saya diuji nih. Betul. Nah, jadi ya saya pernah alami itu. Ya, 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 ya. Saya ini pernah jadi pejabat pengadaan soalnya. Oh begitu ya? Ya Iya, berarti iya, Ibu iya. Oke, oke. tahu nih ya juga yang saya alami nih Bu. Oke. Dari seluruh bagian novel, adakah satu adegan atau kutipan yang sangat personal bagi Mas Edwin? Mengapa bagian itu begitu berkesan? Terus bagaimana proses kreatifnya saat menulis bagian tersebut? Karena saya sebenarnya lihat sih ada beberapa quote-quote yang menurut saya kutipan-kutipan itu dalam banget gitu. Iya, yang sederhana yang saya tuliskan juga itu di adegan di mana Sofia ini kan dia ketemu satu mentor ya, namanya Hmm. Om Chandra ini di bukunya. Ini papa dari temennya dia, yang akhirnya mengajarin dia gimana dia menjadi pengusaha. Ini pun kenapa ya saya tuliskan ceritanya ini dia di mentor. Karena sebetulnya strategi mentoring ini sangat efektif di dalam bisnis. Kebanyakan pengusaha itu tidak punya mentor, padahal ini penting. Saya juga dulu punya mentor, dan saya belajar banyak banget. Itu mempercepat kita maju jauh lebih cepat. Tadi saya ada ngomong Bill Gates ya, Bill Gates saja punya mentor. Jadi saya tuliskan di ceritanya penting kita punya mentor. Nah tadi mengenai quote itu yang saya tuliskan juga di bawah karakter Om Chandra ini yang adalah mentor Sofia itu itu rule number one, never lose money. Ya, ya, yang pertama kita harus ingat itu tidak boleh hilang uang. Intinya apa? Kita harus jago menabung, tidak boleh boros. Ya kalau kita mau kaya, ya harus jago nabung. Itu nomor satu, itu nggak boleh kita lupa. Dan ini pun yang dari saya terus pegang dari dulu. Karena banyak sekarang di masyarakat itu orang lebih mementingkan spending, kita konsumsi, kita bergaya, itu untuk pamer, ya flexing di sosial media. Nah itu kan, wah bahaya. Apalagi kita mau jadi pengusaha, ya ini berlawanan sekali. Jadi itu quotation ya yang menurut saya terus pegang sampai hari ini juga. Kita jangan pernah kehilangan uang. Kalau uang nggak perlu dikeluarkan ya jangan keluar. Apalagi untuk hal yang sebetulnya tidak perlu. Oke, oke. Luar biasa nih pelajarannya. Nabung nih supaya kita nggak kalau emang nggak butuh ya nggak usah ya. Tapi gimana Iya, ini ibu-ibu soalnya susah. Oke, ini jadi tambah asik nih. Tapi masuk juga di sini tuh ada tema trauma keluarga ya. Kemudian ada integritas, ada persaingan ya. Ya sehingga membentuk tulang punggung dari cerita. Jika harus memilih satu tema yang paling relevan dan penting untuk generasi muda saat ini, mana yang menurut Mas Edwin paling krusial dan mengapa? Kemudian terkait dengan trauma keluarga ini, apakah kemudian dalam proses penulisannya Mas Edwin itu melakukan apa namanya konsultasi lah dengan teman-teman yang di bidang psikolog atau di bidang ya yang konsultasi keluarga dan sebagainya gitu. Itu Mas Edwin. ya. Kebetulan ibu saya psikolog. Dan Oh, dari dulu itu jadi saya suka sekali ilmu psikologi. Dan mm-mm. tentu itu sangat membantu saya di dunia usaha.
sangat. Misalnya melihat orang ini bisa jadi karyawan yang baik atau enggak itu kelihatan. Tetapi jadi singkatnya mengenai tadi trauma ya Bu ya pertanyaannya. Jadi kalau yang tentunya ya yang saya mau tekankan di sini ini kan jadi kita sebagai orang tua itu harus benar-benar baik dan bertanggung jawab. Karena memang luka traumanya itu bisa dalam. Dan yang saya tuliskan di buku ini pun akhirnya itu anak itu contoh Sofia ya. Dia dari muda itu jadi akhirnya berambisi berlebihan. Intinya kasarannya dengan segala cara ini saya harus raih. Demi saya membuktikan ke papahnya bahwa papa itu udah salah. Nah, ini kan akhirnya mengendalikan hidup dia ya. Faktor psikologis itu sangat besar kepada setiap orang. Jadi ya melalui cerita ini saya mau highlight gitu. Jadi bahwa di keluarga itu juga penting. Nah, kaitannya apa sama dunia usaha? Seringkali orang itu juga lupa bahwa ya ini orang ya udah terjun di dunia usaha, mereka lupa. Mereka pikir uang itu segalanya. Yang penting sukses gede. Keluarga mah nomor 2. Keluarga mah kalau saya ada waktu sisa, baru saya cari keluarga. Ya padahal itu salah. Itu saya banyak melihat ya dari terutama teman orang tua saya nih. Yang udah umur ada yang 50, ada yang 60. Ini orang kaya nih semua ya Bu ya. Iya, ya. Ternyata tiba-tiba ini kena stroke. Ada yang kena jantung. Meninggal. Dan terus pertanyaan saya satu. Nah, dia punya uang banyak, ya gimana nih menikmatinya? Kapan dinikmati? Kan sayang. Iya. Ya, punya uang banyak nggak bisa dinikmati. Jadi kesimpulan saya satu, hidup itu bukan hanya untuk cari uang, tetapi juga untuk dinikmati bersama keluarga. Dan juga membangun keluarga yang baik. Jadi keluarga juga penting. Nah, belum tentu ya, kita juga harus jadi sosok pemimpin yang baik di masyarakat. Supaya kita pun bisa menjadi contoh untuk banyak orang. Jangan orang tuh melihat, oh kalau ini pengusaha mah biasanya buaya nih. Ya. Selalu sikut sana, sikut sini, sogok sana, sogok sini. Nah itu kan stigma yang sebetulnya harus dirubah ya. Jadi ya itulah yang saya mau tekankan. Jadi di keluarga dulu itu sangat penting ya. Dari didikan orang tua, dari kecil itu sangat penting. Saya sih sangat menekankan itu Bu. Ya gitulah Bu. Ya. Untuk jika kan ini kan ada temanya trauma keluarga, integritas, kemudian ada persaingan ya sebagai tulang punggung cerita tadi saya balik lagi. Jika harus memilih satu tema yang paling relevan dan penting untuk generasi muda saat ini, mana yang menurut Mas Edwin itu paling krusial dan mengapa? Oke, ini kalau boleh milih satu saja ya Bu ya, yang paling atas nih ya. Ya, Banyak di buku karena orang di novelnya itu ada 3 tema yang jadi tulang punggung cerita saya lihat. Oke, kalau yang saya ini jadi penekanan utama cerita itu tentang kejujuran. Itu nomor 1 di cerita ini. Ya, itu karena memang seringkali orang korbankan itu. Padahal orang nggak tahu kejujuran itu strategi bisnis yang benar-benar handal. Kok bisa? Bisnis semua itu kepercayaan, apalagi bisnis besar. Customer beli dari kita karena dia percaya. Investor invest di bisnis kita karena dia percaya. Ya, kita joinan sama orang, dia mau joinan karena dia percaya sama kita. Supplier mau kasih barang ke kita karena dia percaya kita akan bayar. Ada bank mau ngasih utang ke kita karena kita punya track record baik. Semua kepercayaan. Tetapi gimana kita mau dipercaya orang kalau kita nggak jujur? Atau udah ngomong besok lupa. Atau udah ngomong besok berubah lagi. Ya akhirnya ya sudah nggak dipercaya orang. Ya. Jadi seringkali kan stigma yang salah ya bilang, oh kalau jadi pengusaha mana bisa jujur. Lah justru salah. Bukan saya bilang ya, kalau nggak jujur itu pasti nggak sukses. Enggak, banyak yang nggak jujur nggak sukses. Tapi dengan jujur itu jauh lebih baik. Ya karena dengan jujur kita akan dipercaya orang. Walaupun tentu saya nggak bohong ya Bu ya. Dengan jujur seringkali kita bisa majunya sedikit lebih lama dari orang yang nggak jujur. Ya, mungkin proyek gede tertentu kita harus korbankan karena ini melanggar integritas kita. Tapi lebih baik lambat, tapi kita permanen. Jangan kita ada orang ya kalau dibikin grafik tuh bentar melejit nih naik ya berapa tahun di dunia usaha, tapi besok bangkrut. Ya sama aja.
Lebih baik Iya, iya. naiknya pelan tapi permanen. Ya, Betul, betul. lebih baik gitu. Ya, pelajaran yang penting nih. Jadi nggak usah apa namanya lihat, tapi kita fokus aja pada upaya-upaya proses pencapaian yang mau kita tuju ya gitu. Nggak usah yang kok yang lain lebih cepat, yang lain ini. Ini pelajaran yang ini. Dan di novel ini memang dapat ceritanya gitu ya. Saya harus memfokuskan pada apa namanya tokoh utama Sofia dan Patrick. Ini saya terus terang loh, pas bacanya itu gemes sih. Terus tapi kadang-kadang aduh sayang gitu ya, kepengen apa supaya mereka berdua itu saling memeluk gitu ya. Tapi juga ingin nampar tuh salah satu dari keduanya gitu ya. Nah, sebenarnya pesan apa atau refleksi yang ingin disampaikan Mas Edwin melalui dinamika mereka berdua? Apakah mereka representasi dari konflik internal kita sendiri? Ya, memang seringkali ya representasi dari realita yang ada, relasi banyak orang itu dan di masyarakat tentu ya. Maksudnya hubungan itu seringkali ya tidak mulus ya seperti di banyak film romance. Jadi ya atau enggak cerita Disney princess ya, awal pada masalah terus ketemu habis itu happily ever after ya, nggak begitu gitu. Ya, jadi dan sedikit bocoran juga ya, saya nggak berharap nulis buku ini tuh hanya di satu buku, tapi nanti ada lanjutan. Ya karena memang dinamika kehidupannya begitu. Oh, nggak ketemu udah jadian happy selamanya. Ya nggak, kok kayaknya enak banget ya. Jadi memang walaupun buku ini fiksi, tetapi memang saya berusaha menggambarkan realita apa adanya gitu. Ya, betul. Buku ini memang terasa mengalir ya. Kemudian ada sisipan bahasa daerah yang memperkaya dari tekstur narasinya. Terus Mas Edwin ini sebenarnya kenapa ya menggunakan gaya bahasa yang mengalir, kemudian dia menambahkan bahasa-bahasa daerah karena kebetulan ini di Malang ya, pasti Jawa. Saya makanya berpikir Mas Edwin saat ini tuh memang tinggal di Malang gitu, memang orang Malang ya gitu. Nah Ya. itu apa sih pertimbangan untuk kemudian memilih gaya penulisan seperti itu, kemudian juga dengan memilih menyisipkan bahasa-bahasa daerah. Iya, karena memang saya dulu pernah di Malang tuh cukup lama, dari saya SD Hmm. sampai SMA saya di sana. Dan itu Hmm. berkesan sekali. Oh ya, dan juga itu kan contoh Sofia itu di bukunya pernah mengalami bullying atau perundungan ya. Nah, itu saya pernah alami juga tuh dulu waktu di Malang ya. Oke. Tapi walaupun ya beda ya dan Hmm. ya bersyukurnya memang nggak parah kayak yang Sofia alami tentu. Cuman itu saya juga pernah alami begitu. Jadi tentu kota Malang itu berkesan banget buat saya. Ya dan ini kan novel juga sebetulnya terbitan dari Gramedia ya, kebetulan. Hmm. Sebetulnya waktu yang mentahnya dan waktu dari Wattpad ini sebelum diterbitin Alex Media itu di Wattpad dulu Bu sampai chapter Hmm. 13 itu tapi belum tamat. Nah itu sebenarnya bahasa Jawanya tuh lebih banyak. Iya. Tapi memang waktu terbitan Gramedia memang saya sepakat dengan editornya bahwa ya ini ada yang dikurangi nih atau enggak, takutnya orang nggak ngerti. Tapi sebetulnya lebih banyak. Ya memang karena ya bisa dibilang bahasa Jawa itu udah lebih ya itu kayak Lebih ya, second language saya ya terbiasa di sebetulnya. Indonesia sih banyak ngerti lah gitu. Tuh, saya malah bahasa Sunda di Bandung saya nggak bisa. Kalau Jawa saya lancar. Oh gitu ya. Ya. Saya juga bisanya bahasa Sunda, tapi bahasa Bali nggak bisa. Saya orang Bali. Oh begitu ya. Ya berarti Ibu mirip sama saya nih ya. Apa kita bertransmigrasi nih Bu. Iya, iya, iya. Pokoknya kita orang Indonesia ya. Oke, Iya. ini tadi sebenarnya Mas Edwin juga udah sempat bahwa dari beberapa yang mereview atau yang sudah baca itu pembacanya itu pasti suka apa banyak yang bertanya-tanya gitu. Seberapa banyak cerita dalam Unfinished ini merupakan refleksi dari pengalaman pribadi Mas Edwin. Apakah ada karakter atau peristiwa yang lahir dari pengamatan sosial yang tajam dari lingkungan sekitarnya. Walaupun tadi mungkin sekilas sudah tapi saya ingin memperdalam lagi. Oke, ini dari segi karakternya atau dari yang lain-lainnya deh Bu? Kalau karakter, ya karakter sih tadi contoh Karakternya. Patrick ini kan terinspirasi teman saya Iya, yang iya, pernah ya. hidup. Terus lingkungan ininya apa maksudnya secara keseluruhan lah dari tematik dari bab per bab ini kan ada 21 bab ya.
Saya lihat kan ada konflik, ada apa gitu ya, sampai kemudian yang terakhir. Ini kan kayak roller coaster kita nih. Makanya, pas baca ini udah halamannya udah tipis nih, saya tuh masih, "Lah kok belum selesai?" Harapan para pembaca tuh kan maunya si Sofia itu begini gitu, bukan seperti yang ada di ini. Kita harus spill, nanti kalau dibuka semua nanti nggak ada yang beli nanti karena, udah cukup ceritanya gitu ya. Jadi saya itu sampai baca sampai halaman akhir itu, "Lah ini gimana sih?" Gitu. Banyak nggak sih yang udah baca itu, bertanya-tanya seperti itu, berkomentar seperti yang saya sampaikan tadi? Ya, oh ada tentu ya. Nanti kalau Heeh, dibaca di Goodreads tadi ya di review itu mhm, berbagai, memang beragam. Jadi ada yang ngomong, "Loh kok endingnya nggak begini?" Ada. Tapi mmm, bersyukurnya sih sejauh ini kebanyakan puas dengan endingnya. iya, Mereka merasa yang betul. di sini nggak ketebak. Terus, oh ini lebih realistis. Mereka senang gitu. Ya Iya. jadi ada yang begitu juga. Ya Yang jadi buku ini memang sangat realistis ya. Saya tuh sampai bacanya, "Aduh ini kenapa sih?" Udah mau ini saya masih dimainkan juga nih perasaannya karena sudah nebaknya, "Ah pasti si Sofianya begini," gitu. Tapi enggak, nih keren nih buku ini. Pokoknya, hadirin di sini gitu ya, siapapun nanti, yang mengikuti bedah bukunya gitu, yang, kemudian mau spill lagi di akun Instagramnya Mas Edwin, itu pasti tambah penasaran lagi dan kayaknya perlu pesan lah bukunya gitu ya. Nah, tadi sih sebenarnya sudah menyampaikan bahwa ini akan ada buku selanjutnya gitu. Nah, kalau ini, ini dibuat kelanjutan cerita atau bahkan spin-off-nya gitu, karakter mana yang ingin Mas Edwin eksplorasi lebih jauh dan akan seperti apa warna atau arah ceritanya nanti? iya, kalau karakter yang favorit, salah satunya ini yang bisa dibilang ini hampir semua pembaca ini sangat senang dengan karakter Yelena ya. Ini yang jadi sahabatnya Sofia. Itu Mmm, sering. Jadi ada kemungkinan kalau saya kembangkan ceritanya mungkin bisa juga ke arah tokoh ini. mmm, Walaupun terus terang sih saya belum tahu ya mau dikembangkan ke arah mana gitu. Atau dibikin di prequel kah atau sequel. Nah, ini saya belum memutuskan. mmm, mmm. Ya. Oke. Tapi ya memang, tokoh Yelena ini, cukup cukup menarik karena dia dominan ya di novel ini. Iya, Eee, oke, kemudian saya mau ini, karena tadi, eee, walaupun sudah di ini, tapi ingin juga nih saya lebih jauh lagi mau tahu bagaimana proses menulis, yang novel ini bisa memainkan pembaca seperti roller coaster gitu ya, bisa diceritakan perjalanan kreatif dari, Mas Edwin dari ide awal, draft pertama, revisi, hingga akhirnya Unfinished Business ini benar-benar terbit dan ada di tangan pembaca. ya. Oke, jadi memang kan kuncinya bagaimana kita bisa menyentuh emosinya ya, Bu, ya. Mmm, Waktu saya menulis itu, saya fokus banyak sekali itu di outline cerita ya. Kurang lebih itu, mhm, kalau saya nggak salah ingat itu waktu outline-nya saja itu, saya nulis itu hampir hampir 30.000 kata sendiri, outline-nya saja. Nah itu, saya senang pakai format tuh Excel ya, kenapa Excel tuh gampang di mhm, tabel. Nah itu di salah satu kolomnya, itu saya kasih oh sorry, saya nggak pakai kolom, tapi saya pakai warna. mhm, Misalnya ini warna merah gitu ya di bagian ini. Kenapa? Supaya menandakan ini emosi apa itu yang harus dirasakan oleh pembaca. Jadi misalnya saya pakai warna merah untuk adegan ini, oh ini saya mau pembacanya ini marah nih ketika baca. Oh kalau baca pakai warna biru ini cenderung lebih sedih. mmm. Kalau yang warna hijau itu lebih artinya itu, oh ini harusnya lebih seneng nih atau lucu nih gitu ya. Jadi dari keseluruhan tuh saya kelihatan, oh di bab mana yang sisi emosionalnya masih kurang. Yang di bab mana, oh ini udah cukup banyak nih. Jadi baiknya nih adegan ini saya pindahin ke bab berikutnya. Jadi fokusnya tuh emosi. Jadi supaya emosi memang dapat dari pembaca. Wah, ini ilmu ini nih, nanti saya boleh dong dibagi caranya bikin, pemetaan itu supaya nanti setiap babnya ini, oh emosi mana yang harus saya tinggikan, mana ini bolehlah ya. Iya. Karena Iya, di sini iya. kan juga banyak teman-teman yang sedang proses menulis. Oke, jika harus memilih satu kutipan dari Unfinished Business yang paling menggambarkan esensi cerita atau filosofi hidup Mas Edwin, apa kutipan itu? Bisa diceritakan konteks penulisannya?
Oh, kalau dibilang mana yang mencerminkan saya ya, bisa Ya. dibilang ya sebagian besar sebetulnya ya, karena itu. Heeh. Yang saya tuliskan sebagai contoh yang nggak bagus, itu yang tentu yang saya nggak setuju. Tapi Oke. yang contoh yang baik di ceritanya yaitu yang tentu saya promosikan gitu. Ya, jadi Oke. bisa dibilang sebagian besar ya, gitu. Heeh. Oke. Jadi, Rasanya kita udah cukup banyak ya menggali dari Mas Edwin ini dari proses bagaimana pemilihan karakter, lokasi, kemudian proses tadi menyusun draft awalnya seperti apa, sampai dia ilmu baru nih membuat Excel untuk memetakan emosi dari setiap karakter dan per babnya. Eh, Tentunya kita juga ingin mendengarkan gitu ya dari rekannya Mas Edwin, bagaimana sih kesannya gitu ya, testimoninya setelah beliau membaca dari novel Unfinished Business ini. Saya undang Mbak Mira Insani. Halo, selamat Halo, siang eh, semuanya. halo Mbak halo Bu Mira, Mirsi. Halo, salam kenal. halo, salam kenal. Halo Pak Edwin, ketemu lagi Halo, ya, online. kabar nih Bu? Baik, baik, baik selalu. Ini rekan bisnisnya atau teman membacanya? Iya, iya, Rekan bisnis mungkin ya Pak Edwin ya, iya rekan bisnisnya harus. karena kita masih Oke. ada unfinished bisnis juga ini kayaknya. Masih dengan bisnis, iya, iya. Iya deh, benar. Nanti kita ada bisnis lagi di tanggal 26 ya Pak ya. Oh ya, siap Bu, pasti. Iya. Ya. Oke, Oke. Mbak Mira, gimana nih kesannya Mbak Mira setelah baca bukunya Mas Edwin ini? Bisa ceritakan biar hadirin di sini tambah penasaran dan pastinya ingin membeli novelnya Mas Edwin. Oke, halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Mirsi Nira Insani. Mungkin saya perlu jelaskan sedikit latar saya ya, walaupun saya mungkin ya belum menelurkan sebuah novel ataupun cerpen, tapi saya lebih banyak di dunia perfilman. Saya pernah di praproduksi sampai post produksi juga saya pernah. Itu jadi mungkin mau dimaklum. Membaca novel Unfinished Business sebetulnya saya sempat tertahan di 2 bab terakhir ya. Saya mungkin terlalu terlibat secara emosional, jadi saya tidak ingin menyelesaikan baca buku ini gitu. Saya seperti yang saya butuh jeda untuk emosional saya gitu ya, untuk situasi emosional saya. Kayak yang, serius ini Ya harus sebel banget berakhir pokoknya dengan ya. sebel banget emang. Ke bawah sebelnya sampai, aduh ntar dulu deh aku belum siap dengan kelanjutan ceritanya gitu. Jadi aku ada jeda dulu untuk 2 bab terakhir itu. Kalau tadi Mbak moderatornya menyelesaikan dalam 1 hari, nah saya tuh jeda dulu di 2 bab terakhir. Aduh, gitu kenapa saya ikut galau ya? Walaupun ternyata setelah saya lanjutkan baca di bab-bab terakhir itu ya termasuk epilognya, Spill. ya Jangan finally gitu dibagi. ya, finally gitu ya. Ya mungkin karena secara emosional sangat terlibat ya, ini boleh jujur nggak sih aku sempat yang menitikkan air mata gitu ya. Ngerasain banget jadi Sofia itu seperti apa gitu ya. Kamu benar-benar sendirian, helpless, terus disebut sendirian tuh benar-benar yang bahkan kamu nggak yakin bahwa diri kamu sendiri pun juga bisa menemani kamu atau mau menemani diri kamu gitu. Karena kamu kecewa dengan diri kamu sendiri gitu kan. Itu relate banget gitu. Kalau tadi ada yang nanya ini kalau buat teman-teman yang bukan pengusaha bagaimana? Apakah relate atau tidak? Saya rasa ini sangat relate ya. Kamu tidak mesti menjadi seorang pengusaha untuk mengalami berbagai dinamika ini gitu ya. Dilematika emosional.
Dan bisnis adalah bungkusannya sih kalau saya lihat ya di novel ini. Jadi sambil bercerita atau berbagi tips tentang bisnis, novel ini juga bercerita soal dinamika cinta juga ya ada yang terhalang oleh tembok keras, status sosial dan trauma. Itu nyata sekali. Dan ya sangat nyata sekali lah, saya juga menemukan beberapa kawan saya yang ya terpaksa batal gitu karena urusan ya masih sangat nyata gitu ya, isu tentang ras, status sosial, dan satu lagi mungkin trauma ya di sini ya. Kemudian yang utama dari novel ini adalah prinsip hidup, yang itu adalah kejujuran, betul. Dan kejujuran itu saya nilai melalui novel ini masih sangat valid ya, walaupun ya memang butuh effort banget ya untuk memperjuangkan itu. Mungkin kalau tadi Pak Edwin menceritakan pernah berurusan dengan proyek pemerintah gitu ya. Saya juga pernah lah ngalamin gitu ya, mungkin bukan proyek tapi hibah sifatnya. Nah, jadi di hibah ini ada biasanya orang yang ya biasa dapat potongan lah gitu ya. Kebetulan waktu itu lembaga saya yang mendapatkan hibah itu dan kami tidak memberikan potongan itu, ya udah akhirnya malah kita yang dipolisikan gitu ya. Padahal tidak ada gitu kasusnya itu, tapi jadi apa ya? Ngadi-ngadi gitu laporan ke polisi gitu kan ada aja. Memang apa ya, mempertahankan prinsip hidup tuh butuh perjuangan. Kemudian novel ini saya melihat sebagai sebuah pesan yang sangat penting untuk teman-teman Gen Z mungkin ya, dan juga teman-teman pemula di bisnis, atau nggak mesti pemula sih, bahkan yang sudah memang berkecimpung di bisnis juga. Siapa tahu dengan novel ini apa ya, oh iya ya, ternyata kejujuran itu masih valid kok. Aku masih ada temennya gitu di dunia bisnis untuk mempertahankan kejujuran tuh. Kayak gitu. Kemudian betul kata Mbak Muratur nih, buku ini cuma soal totalitas dan juga moralitas ke bisnis. Saya ingin, boleh sih Pak Edwin. Ini di halaman 6 saya ingin membacakan. Sungguh kesengsaraan tidak menjajah hati mama yang penuh kasih sayang untuk sesama. Wah, itu indah sekali ya. Bagaimana apa situasi hidup yang sangat rumit itu semestinya tidak membuat kita untuk kehilangan moralitas kita. Kemudian di novel ini juga highlight isu-isu tentang gender yang mana itu kesukaan saya juga. Lucu ya, ini novelnya tentang apa ya? Ditulis oleh seorang lelaki gitu, tapi dia meng-highlight gender gitu. Kalau ngomongin feminisme tapi ngomongnya perempuan rasanya udah banyak banget gitu ya. Tiba-tiba ini ada cowok pengusaha gitu ya, nulis tentang gender. Ini menarik. Saya bacakan satu paragraf lagi dari halaman 62. Kaya. Di satu sisi, perempuan masih tetap menghasilkan uang, tetapi di pihak lain, perempuan pun harus mengurus keluarga. Seolah-olah mengurus anak hanya tanggung jawab perempuan saja. Seandainya kedua orang tua bekerja sama, perempuan nggak mesti sampai berhenti bekerja demi anak. Wah, itu sebagai generasi milenial, teman-teman saya hari ini banyak yang single parent gitu ya. Ada juga yang tidak, ya yang tidak single parent juga ada, tapi mengalami dilematika yang sama gitu. Lagi-lagi ingin saya katakan bahwa novel ini sangat relate dengan kehidupan ya, dengan kehidupan. Jadi seperti yang ini hidup, kemudian dia potong gitu satu bagiannya, dia taruh di dalam novel ini gitu. Lucu. Dan soal inkonsistensi Sofia tuh aku setuju banget sih. Itu bikin novel ini lebih realistis gitu ya. Iya ya, namanya iman lah gitu ya istilahnya. Iman, maksudnya bukan dalam artian iman keagamaan gitu ya. Nah, tapi iman kepada diri sendiri gitu ya, komitmen kepada diri sendiri ya.
kadang naik turun ya, mohon maaf gitu. Tapi itu malah lebih realistis jadinya. Tips-tips usaha juga ada banyak dibagikan di novel ini, termasuk ya ini ada disebutkan kesalahan pengusaha itu biasanya fokusnya hanya mencari uang. Mereka tidak menaruh cinta kepada komoditas yang diusahakannya, atau ada 4 monster gitu ya, power, popularity, position, and position. Asik banget lah. Nanti kebanyakan di spill. Baca aja deh udah. Yang jelas itu ya, memang bikin greget. Bikin greget. Dan satu lagi. Kalau saya melihat ini novelnya bisa jadi bahan promosi juga. Sebenarnya ini udah kayak novel duta wisata. Em, Udah kayak duta wisata, dia bisa mempromosikan spot-spot yang menarik untuk dikunjungi di Malang. Saya rasa novel ini juga bisa jadi pilot ya untuk novel-novel lain, ataupun mungkin lembaga-lembaga pemerintahan gitu ya, bagaimana mempromosikan sebuah daerah itu gak mesti monoton harus mendadak bikin wahana yang aneh-aneh gitu. Kadang bisa saja misalkan orang tertarik dengan novel ini, kemudian sangat menjiwai novel ini sehingga penasaran ingin tahu ini maps yang ada di novel ini tuh di mana sih gitu. Kalau sebelumnya sudah pernah ada buku riset yang berbasis selusur jejak Raffles gitu ya, jejak-jejak Raffles, mungkin bisa juga ya telusur jejak Sofia dan Patrick di Malang gitu. Itu saja dulu mungkin, Mbak. Iya, luar biasa lagi ininya testimoninya dari Mbak Mirsi ini. Tadi sudah digambarkan sendiri bagaimana emosinya cukup terbawa ketika membaca novel ini, sehingga harus menunda. Saya juga sebenarnya ingin menunda, cuma saya harus menyelesaikan dulu supaya saya bisa chemistry dengan Mas Edwin hari ini. Tapi memang buku ini lengkap ya, ada pelajaran bisnisnya, hidup, kemudian wisata ya, budaya masuk di sana. Oke, makasih Mbak Mirsi yang sudah berkenan hadir di siang hari ini. Tentunya ini bukan akhir dari sesi ini, karena kita akan masih memberikan kesempatan tanya jawab kepada para hadirin yang ada di sini. Silakan bagi hadirin di ruang Zoom ini yang ini mengajukan pertanyaan bisa raise hand, bisa juga mengetik pertanyaannya di kolom chat. Jangan jangan terlewatkan karena penanya-penanya terbaik akan dapat hadiah gitu, akan dapat door prize-nya dari Mas Edwin. Saya persilakan. Ya silakan kolom dari chat. chat dulu atau yang angkat tangan dulu nih, Bu? Yang raise hand dulu sebentar, nanti saya yang ini. Oke. Yang duluan siapa? Kak Titin, silakan. Iya, apakah suara saya Silakan. terdengar, Kak? Jelas. Oke, terima kasih sekali untuk waktunya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Saya tahu ada undangan Zoom itu baru tadi pagi. Ya, tadi pagi ternyata alhamdulillah ini sangat luar biasa ya. Rezeki buat saya ini. Zoom kali ini banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga, baik itu dari melihat dari antusiasme penulis itu semangat banget ya. Jadi saya juga dari awal itu udah penasaran nih seperti apa, isi novel Sepertinya terputus-putus ya. Itu tadi 6 bulan ya, jadi sangat luar biasa. Menurut saya novel ini berdasarkan pengalaman dari penulis yang bikin saya sangat penasaran. Saya ini bukan dari pebisnis, saya dari guru. Apakah ini boleh ya baca novelnya?
karena menurut saya penasaran sekali nih, seperti apa sih isinya, seperti apa sih keseruan yang diceritakan di dalamnya, apalagi tadi dari apa, dari Mbak siapa tadi ya, Kursi. ya Mbak Mirsi ya, kayaknya Iya. terbawa sekali tadi, terbawa sekali, setelah membaca di sini juga masih terbawa seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, di adegan manakah sih yang paling tersulit, oleh penulis, ketika membuat cerita ini? Karena, sepertinya dari awal itu semuanya dari kisah-kisah nyata, Pak, ya, seperti itu, kisah-kisah nyata, apalagi ini tadi dari judulnya aja sepertinya ini dari bisnis ya, dari non fiksi, tapi ternyata fiksi. Nah, menurut saya itu nah, tadi ternyata membuat ini itu kali sampai di Excel sampai 30.000 kata itu wow banget buat saya. Itu juga apa ya, pengalaman juga nih, apa, ilmu baru, mungkin bisa ditiru. Nah, saya ingin diceritakan hal paling sulit mana, hal yang paling sulit di bagian mana, kemudian penyelesaiannya seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Iya, ya terima kasih Bu Langsung, pertanyaannya. langsung. Jadi yang paling sulit terus terang itu bagian 3/4 ke atas ya sampai ke ending. Karena memang saya pernah memikirkan beberapa versi ending yang berbeda dari ending yang sekarang ini ada. Dan juga dengan editor dari pihak Alex Media pun sempat diskusi soal ini. Jadi ya memang pertimbangannya cukup banyak kenapa saya memilih ending yang seperti sekarang ini. Yang orang bilang memang tidak biasa tetapi realistis gitu. Ya ya itulah mungkin bagian lebih 3/4 ke atas ya itu paling menurut saya sih paling sulit sih iya karena butuh putar otak nih berpikir kalau begini gimana nih ya implikasinya. Kalau bagian yang lain sih relatif lebih mudah. Ya contohkan bagian yang di awal-awal, misalnya skenario perusahaan nih, di mana Sofia kerja di perusahaan Patrick, ini kan perusahaan properti, itu kan saya tinggal berkaca di pengalaman hidup yang udah ada. Itu kan misalnya struktur perusahaannya, job desk orang-orangnya. Nah itu kan ya saya tinggal meniru ya perusahaan properti yang saya jalani bersama keluarga ya. Sebetulnya itu nggak sulit. Tapi mungkin bagian 3/4 ke akhir nih, ini yang benar butuh pemikiran. Karena saya lihat mau kebetulan saya juga hobi nonton film ya dan baca buku. Selalu tuh ending itu paling penting. Jadi wah ini nih yang nggak boleh salah gitu. Itu Bu mungkin ya. Oke. Baik, kita lanjut ya ke Kak Rodlifah Alawiyah. Silakan Kak Rodlifah. Enggak ini ya. Oke. Sambil nunggu Kak Rodlifah Alawiyah, kita akan bacakan dari saya ternyata harus pakai kacamata. Dari Retno Ahmad Faisal, izin ketinggalan barusan tapi mau nanya Mas, kadang-kadang saat menulis sebuah cerita tanpa sadar kita sedang menuliskan bagian dari diri kita sendiri. Kalau novel ini diibaratkan seperti cermin, bagian mana dari Mas Edwin, entah itu pikiran, kenangan, luka, harapan, atau mungkin impian yang paling terasa memantul atau tercermin di dalamnya? Iya, kalau yang dari tadi tanyain kayaknya hampir semua tuh. Iya, jadi Sama dari ya, semuanya ini. psikologis dua karakter utama banyak mencerminkan saya. Ya, walaupun bersyukurnya saya tidak mengalami masalah dengan orang tua ya, yang seperti dialami tokoh utama ini tuh saya nggak alami. Tapi psikologisnya itu bisa dibilang sangat mirip. Saya pernah dikejar ambisi, saya pengen menghalalkan segala cara, itu pun saya pernah alami. Ya, terus kemudian mana yang berkesan? Ya ini settingnya di Kota Malang. Ini juga memori saya dari masa kecil. Jadi sangat berkesan juga. Ya, kemudian harapannya dari cerita ini ya banyak orang ya intinya belajar dari cerita ini ya. Tentu itu juga ya. Jadi Oke, ini masih ada lanjutan sebenarnya dari Retno Ahmad Faisal ini. Apa pesan yang tetap ingin Mas sampaikan agar mereka tetap merasa dekat dengan cerita ini sekalipun pembacanya bukan pengusaha?
bukan tinggal di daerah? Oke, ya memang begini ya, saya juga sebetulnya sebagai pengusaha saya juga ada rencana ini bukunya itu bisa juga nanti difilmkan. Saya itu berharap seperti itu. Jadi bukan hanya para penggemar novel yang membaca, tetapi juga ya para pengusaha muda yang kebanyakan tidak suka baca buku, ya, dan juga mungkin yang orang yang mungkin ya tidak suka membaca buku ya entah itu di kota besar atau kota kecil ya. Tapi intinya, jadi saya mau cerita ini memang ada di film juga ya, karena film itu kan wahana yang memang lebih mudah untuk dicerna sama banyak orang. Ya, ya. Itu salah Karena satu tadi lah. kayaknya Kak itu Mbak Mirsi itu co-producer apa produser? Kayaknya unfinished-nya itu ya. Iya nih, iya BBC. Langsung ketebak ya. Enggak sih, beda Bu. Iya, ya, oke. Oke, Kak Rodi, silakan. Dia sudah ini sih, apa namanya, sudah di mute, tapi belum ada suaranya. Oke, sambil nunggu ya. Nah, ini dari Brigit Siregar. Wah, berarti jangan beli bukunya, Pak, supaya nggak keluar uang dan jadi kaya. Tapi enggak, katanya saya tertarik beli nih Pak. Spill harga nanti ya Pak mungkin nanti dari timnya ya bisa disampaikan karena ternyata Bu Brigit nih sangat tertarik dengan bukunya. Kemudian dari Hendra, halo Ko Edwin, bagaimana cara stay relevan dengan tema anak SMA? Sedangkan pengalaman waktu kita SMA dulu jauh berbeda dengan SMA sekarang. Oh, ini teman SMA-nya Mas Edwin. Silakan. Ya, jadi memang saya terus terang ya. Jadi saya juga ada meminta rekan saya yang memang bantu untuk diproses editing buku ini. Jadi maksudnya sebagai editor freelance ya. Karena supaya memang bisa membantu saya itu supaya lebih kena nih ya bahasanya ke ya kalangan yang jauh lebih muda, anak-anak SMA sekarang. Kalau saya boleh ini jujur kan saya umur tahun ini 38. Banyak kan pembaca umur 18, bedanya 20 tahun. Gimana ya? Kalau mencocokkan bahasanya aja mungkin nggak nyambung. Itu saya tahu dari awal keterbatasan saya. Jadi saya meminta bantuan rekan yang memang bisa membantu membahasakan supaya lebih lebih enak dibacanya. Ya, dan ini pun saran saya ya untuk para penulis lain juga kita jangan segan minta bantuan ke orang lain untuk membantu. Karena lebih baik kita dapat masukan banyak, nanti hasilnya lebih baik. Nah, itu yang saya juga tekankan di buku ini ya sebetulnya kan tentang tadi strategi mentoring. Intinya kita tuh jangan malu bertanya kalau kita tidak tahu. Di bisnis itu kita bukan harus menguasai semua bidang karena tidak mungkin. Banyak bidang kita pasti perlu dibantu. Entah itu oleh rekan bisnis, joinan, atau enggak karyawan, itu banyak. Tapi intinya kita jangan merasa kita bisa semua, karena itu justru malah akan menghambat kita. Jadi itu yang saya lakukan ya, karena memang saya sadar audiens saya utama ini kan anak yang jauh lebih muda nih dari saya. Jadi saya merasa ada baiknya ada saya dibantu gitu. Gitu Bu, kurang lebih. Ini saya lanjut dengan Halo. Kak Rodi ya atau Bu Heriawati. Halo. Ya, silakan Bu Heriawati. Terima kasih Mbak. Halo. Selamat siang Mas Edwin. Siang Bu, ya salam kenal. Menarik sekali cerita yang sumbernya non fiksi tapi difiksikan ya Pak ya, Mas ya. Ini Mas, ketika Mas mendeskripsikan tokoh Sophia ya, apakah ada karena perbedaan gender tadi ya. Nah, kalau ada kendala, bagaimana cara mengatasinya, Mas? Itu saja, terima kasih. Bu, mohon maaf punten. Tadi ada keputus sedikit. Mohon maaf. Kendala apa Bu ini? Sorry tadi. Ini Mas, ketika mendeskripsikan
Sophia, apakah Mas ada kendala dalam mendeskripsikan karakternya, dari cara penampilan segala macamnya, perbedaan gender Mas itu? Iya. Seperti itu. Kalau Ah. kendalanya ada, apakah bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara Terima mengatasinya kasih. tentu ini yang sering ditanya ke saya, karena kan saya cowok, dia nulis karakter Iya. cewek, kan intinya kan itu ya, Iya. gitu. Dan saya sadari dari awal ya, itu saya pernah baca buku cerita itu memang agak aneh, karena saya lihat penulisnya cowok, dia nulis cewek, jadi ini kok cewek jadi kayak cowok gitu ya. Nah itu saya juga sadari, makanya saya dari proses penulisannya ini pun saya melibatkan ya beberapa orang yang bisa saya minta masuk, tanya ya untuk apakah ini terdengar bener cewek nggak nih gitu ya. Itu saya lakukan. Ya termasuk tadi yang saya ceritakan ya bahwa saya juga meminta bantuan dalam proses editing, itu juga bisa membantu. Ini kan jadi teman untuk bantu ini ya, menyempurnakan cerita. Menurut saya begitu ya Bu ya, karena atau sebaliknya ya, misalnya Ibu ingin menulis cerita tentang anak SMA yang cowok nih. Udah gitu Gen Z lagi misalnya ya, itu kan waduh beda sekali ya profilnya dengan kita. Jadi ada baiknya kita bertanya ke orangnya, kita wawancara. Ya begitulah menurut saya sih ya paling gampang. Ya, ya. Silakan Kak Rodifah langsung. Halo, sudah terdengar? Ya Sudah, sudah sudah. jelas Bu. Ya. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf tadi saya pindah dari laptop ke handphone sekarang. Nggak apa-apa Bu. Mohon Ya. maaf ya. Iya. Jadi dari awal saya sangat menyimak ya. Jadi sebenarnya ini sangat bagus sih untuk Budak Buku kali ini karena chemistry-nya itu dari moderator, dari penulis dan dari testimoninya itu kayaknya chemistry-nya dapat gitu. Jadi membuat kita yang menonton dan mendengarkan itu kayak semakin penasaran sih sama isinya. Gitu. Iya, Jadi betul. Lebih penasaran lagi. betul. Walaupun tadi sudah digali sama Bu Puji ya. Bu Puji tuh hebat banget nguliknya. Nah, ini pertanyaan saya. Tadi kan sebenarnya saya tuh dari dulu tuh saya memang seneng bisnis ya. Sampai saya kuliah itu saya ambil jurusan manajemen pemasaran. Tapi takdir tidak memihak saya sepertinya. Jadi dari kecil saya bisnis. Nah, jadi beberapa poin-poin yang tadi saya sangat setuju. Cuma tadi ada beberapa yang mengenai trauma keluarga ya. Tadi kan di situ dijelaskan bahwa ada anak yang dia tidak berprestasi jadi tidak dianggap. Nah, justru kalau saya jujur saya berprestasi tapi saya tidak dianggap. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin berprestasi dan membuktikan gitu, tapi memang ya sudahlah gitu. Nah, akhirnya bisnis ini tadi juga dibilangkan sama Pak Edwin bahwa bisnis ini harus ada mentor. Nah, kebetulan dari dulu memang saya tidak pernah ada mentor. Jadi saya dulu saya dagang ya udah sesuai dengan apa yang saya tahu aja gitu. Nah, kemudian ketika saya sudah membangun bisnis dan hampir sukses, tiba-tiba saya pas saya nikah akhirnya mentor saya suami saya. Jadi ketika saya bisnisnya sudah hampir meningkat, kemudian Tuhan mengambil suami saya. Nah, jadi saya bingung lagi harus bagaimana gitu. Dan sekarang saya lagi membangun lagi, cuma bingung gitu. Kayaknya saya harus punya buku ini deh. Kayaknya saya harus punya buku ini supaya saya bisa bangkit lagi. Dan kemudian pertanyaan saya adalah untuk Pak Edwin, untuk penulisan. Pasti kan tadi aja outline-nya aja 30.000 kata ya. Apalagi isinya, ini mentahnya. Pasti kan banyak yang dipangkas kayaknya ya. Yang dipangkas gitu. Nah, karena kita sebagai penulis kan mungkin ada ego ya. Kayaknya semua yang saya tulis tuh pinginnya harusnya dikeluarin semua gitu loh. Tapi
mungkin terlalu banyak gitu kan. Ada pertimbangan gitu. Nanti takutnya pembaca bosan karena terlalu tebal bukunya gitu. Nah, itu gimana sih Pak supaya Bapak bisa benar-benar menyaring bagian mana sih sebenarnya yang bisa saya pangkas, kemudian pernah nggak Bapak ketika buku ini terbit ada rasa, aduh kayaknya harusnya kemarin saya pangkas, ini saya keluarkan dia. Ada nggak sih Pak rasa seperti itu gitu ketika buku ini sudah selesai? Ya, Perasaannya seperti itu. betul. Ada banget, Bu. Iya, memang itu karena memang nggak boleh terlalu tebal bukunya juga. Karena memang makin tebal juga salah satunya ya makin mahal. Itu juga ya dibeli orang. Dan juga kalau terlalu tebal ya bisa juga malah membosankan ceritanya. Jadi ya kalau saya sih prinsipnya kita tiap orang harus ada fokus dan prioritas. Jadi pesan utama buku ini apa? Yang mana nih pokoknya mutlak harus ada. Ini nggak boleh dikompromi, nggak boleh dipangkas. Nah itu kita harus tahu dari awal. Jadi ketika misalnya nih ya, editor penerbit bilang, oh ini nggak usah masuk deh. Kita berani bilang, maaf Pak, ini penting soalnya ini pesan utamanya. Kita harus berani ngomong. Tapi kalau ini bagian yang, yang nggak ada juga nggak apa-apa lah. Mau dirubah juga atau dipersingkat nggak masalah. Itu pun kita harus tahu. Jadi mana bagian primer dan sekunder kita harus tahu dari awal. Maksudnya di outline, kalau perlu kita tandain. Jadi jangan nanti begitu kita udah bikin draft, ya kita submit, ya ternyata ya diminta dipangkas slow banyak, kita nurut aja, malah jadi nggak tercapai tujuan kita menulis, kan ya sayang. Gitu. Itu mengenai pesan Maaf, kedua juga mengenai ceritanya juga penting. Jangan nanti ternyata ceritanya yang ini dirubah atau dipangkas jadi nggak seru. Nah itu juga jangan. Jadi memang penting dicek berkali-kali, Bu. Ya, tapi iya kalau pertanyaannya mah tadinya lebih tebel, ya iya pasti lebih tebel sebelumnya. maaf Pak, ini buku yang keberapa ya Pak? Oh ini pertama. Buku pertama. Buku pertama, ya. Tapi saya Serius, tapi berharap mungkin kayaknya ada lanjutannya nanti. enggak, soalnya Bapak dari cara menjelaskan, kemudian dari trik-triknya, itu seolah-olah Bapak tuh seperti sudah jadi penulis lama gitu loh Pak. Oh, ya. Ya, Itu kesan saya juga. pesannya gitu ya. Jadi ya. Oke. Saya kaget loh Pak, ini buku pertama. Ya, pertama begini ya, mungkin karena saya udah terbiasa di dunia usaha ya. Jadi gini, setiap kali kita masuk industri baru atau bidang baru, penting itu kita selalu mengedukasikan diri. Itu udah jadi prinsip saya dari dulu sejak saya ke dunia usaha. Misalnya saya mau sekarang usaha jual kain ya, saya nggak pernah. Ya saya harus pelajari dulu industri tekstil dan cara-caranya, trik-triknya gimana ya harus tahu. Nah di dalam penulisan ini, terus terang saya belajar menulis dulu itu juga nggak sebentar ya, makanya ikut Tinta Langit itu juga salah satunya ya. Jadi terus kemudian kan di YouTube, di Google, belakangan di ChatGPT itu kan banyak informasi yang kita bisa dapat nih tentang bagaimana menulis novel yang baik dan apa itu semua kita bisa pelajari. Ya yang dasar sampai yang advance kita bisa belajar. Contoh di YouTube itu kan misalnya banyak tuh channel yang mengajarkan bagaimana menulis novel sampai jadi itu ada. Nah kita bisa pakai. Jadi kita nggak buta-buta amat ya gitu. Jadi ya betul, saya baru. Tapi bukan berarti saya ya harus nol pengetahuannya gitu. Saya juga saya mau belajar intinya gitu. Dan itu pun yang saya juga sarankan ya ke semua orang yang mau menulis atau mau terjun ke bidang usaha baru. Selalu kita belajar dulu, jangan langsung kucurkan uang, kucurkan modal. Wah, itu beresiko. Ya, gitulah Bu, kira-kira. Luar biasa ya. Benar. Terima kasih ya Pak. Belajar. Jadi ketika memasuki dunia baru, belajar dulu gitu. Itu ini banget Ya, apa namanya keywordnya gitu ya. betul. Kita lanjut ya, Mas Edwin. Ini masih ada dari Sudaryanti. Gagasan untuk menulis tema non-fiksi ke fiksi merupakan ide yang brilian. Gimana kiat-kiatnya, Kak Edwin, menyampaikan kalau target pembaca untuk anak muda, kalau usia separuh baya 50 tahunan, kira-kira masih cocokkah? Tadi disampaikan mentor itu penting. Bagaimana memilih mentor yang efektif? Karena waktunya ya, saya akan
baca kalau yang sejenis. Oh, lanjut dulu. Silakan dijawab Pak Mas Edwin. Oke, jadi sorry tadi pertanyaannya kalau kita udah umur ini Udah 50-an tapi mau Ah. nulisnya tentang usia apa anak-anak SMA itu gimana sih gitu cara membuat chemistry-nya gitu ya. iya, Chemistry ceritanya. ya mirip sama saya berarti ya. Saya juga 38 mau nulis untuk anak 18 kan gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti yang tadi saya ceritakan ya. Jadi kita harus ya ada rekan yang mungkin bisa bantu secara formal atau nggak formal ya. Atau kita bertanya ke rekan-rekan, kita minta masukan, itu juga sangat membantu. Intinya menulis itu kita tidak harus sendiri. Walaupun hanya nama kita yang ditulis ya di buku, tapi saya sih menyarankan ya kita ya bertanya ke orang lain. Ya ini sebetulnya filosofi bisnis juga ya, bahwa bisnis itu selalu teamwork. Ya itu udah paling gampang. Ya karena betul kalau kita udah umur 50 mau nulis untuk anak untuk umur 15 ya pasti ada kesulitan. Nggak usah bedanya sejauh itu, ya beda 5 tahun juga mungkin ada bedanya. Jadi kita libatkan orang yang kita bisa tanya. Nah yang kedua, tentu ya kita harus riset sebanyak mungkin terhadap target audience yang kita mau tujukan. Termasuk kita mau buka bisnis ya, kita mau jual makanan ke misalnya nih khusus untuk ibu-ibu rumah tangga. Ya kita harus pelajari dulu demografik ini ya. Ibu-ibu rumah tangga ini senangnya seperti apa, belinya biasanya di jam mana saja. Ini kan riset yang kita perlu lakukan. Ya ini kan kita harus pelajari dulu target marketnya. Ya ini menurut saya itu nggak boleh ditawar. Semua pengusaha harus. Ya para penulis pun ya wajib ya ketika kita mau menjual buku tentu. Jangan nanti nggak nyambung. Gitu. Dari bahasanya nggak nyambung, topiknya juga nggak menarik untuk demografik target market kita ya akhirnya gagal kan sayang jadinya. Ya, ya. Ya, ya. Target marketnya harus jelas gitu ya. Iya betul Keywordnya. Dan utamanya. ini dari Pak Subambang Anggoro, mungkin saya tidak bacakan lagi karena hampir sama pertanyaan dengan Bu Sudaryanti tadi. Kemudian Leni Matavani ini hanya menyampaikan kesannya bahwa novel yang sangat menarik, Build Business with Integrity. Terima kasih untuk sharingnya, sangat menginspirasi. Kemudian di room chat ini juga silakan Bapak Ibu yang ada di ruang ini yang ingin membeli bukunya, ini ada link tautannya untuk bisa membeli. Kemudian ini dari Pak Ahmad Berli. Hai Mas Edwin, salam kenal. Cerita yang dituangkan ke dalam novel ini sudah mengendap berapa lama di pikiran, berapa lama proses menulis naskahnya sampai novelnya terbit. Apa main quote intisari dari novel Unfinished Business ini yang bisa menarik pembaca untuk memiliki novelnya. Kenapa judulnya berbahasa Inggris? Oh, berarti ini udah baca nih. Oh, enggak, berarti baru judulnya. Tapi kalau baca di bab per babnya juga bahasa Inggris. Oke, Mas Edwin silakan. Iya, kalau bahasa Inggrisnya sih hanya untuk supaya lebih menarik saja sebetulnya. Ya karena kan untuk anak muda ya ini nulisnya. Anak muda kan sekarang misalnya orang di Jakarta Selatan tuh kan sering ngomong ya campur Indonesia, Inggris, campur bahasa lain kan begitu ya. Itu contoh begitu. Ya kalau ya jadi judulnya juga banyak film Indonesia sekarang kan ada pakai ya bahasa Inggris. Itu terutama kalau tampilnya di Netflix ya. Jadi ya itu juga kenapa pakai bahasa Inggris. Kalau tadi dari penulisan ya dari sampai awal sampai akhir kurang sampai terbit kurang lebih 1 tahunan ya. Tapi idenya dari sebelum-sebelumnya udah sempet saya kumpulkan. Kurang lebih begitu. Sorry tadi apalagi pertanyaannya? Atau udah cukup nih? Sudah cukup. Cukup ya. Oke, yang lain saya kira sudah ya, sudah saya bacakan semua. Mohon maaf kalau ada yang masih ingin bertanya tapi tidak saya berikan kesempatan karena waktu yang membatasi kita. Kalau untuk ngulik bukunya Mas Edwin ini lumayan ya, kayaknya kepengen terus kita ngulik, tetapi daripada terus nanya mendingan beli. Mendingan beli. Nah, ini bisa nanti ada IG ya di akunnya @unfinished business novel. Jadi silakan bisa di follow IG-nya dan nanti juga cara mendapatkannya bisa didapat di sana. Kemudian di room chat ini juga ada linknya. Silakan dibaca di room chat supaya ini. Nah, ini juga harganya murah kok gitu ya, ada diskon.
Jadi harganya ini harga novelnya 76.000 ya, diskon dari 95.000. Jadi sebenarnya 95.000, untuk para peserta bedah buku dapat 76.000. Silakan. Baik, demikian tadi tanya jawab dari teman-teman, luar biasa. Semua memang ingin menggali karena Mas Edwin ini menceritakan sesuatu yang sifatnya itu pengetahuan gitu ya, ilmu tentang bisnis, tetapi diceritakan secara ringan melalui novel, sehingga ya itu memang memudahkan kita memahami. Saya pun jadi tertarik nih, gimana nih supaya saya bisa menjadi penulis tapi bisa mempublish sendiri, kan itu juga katanya jadi pembisnis juga ya kalau seperti itu. Nah, nanti kita belajar nih, nanya-nanya, siapa tahu nanti Mas Edwin karena novelnya buka kelas mentoring bisnis. Oke. Sebelum saya serahkan kembali waktu dan layar ke Mbak Nadia, izinkan saya mengakhiri dengan sebuah kutipan yang menggambarkan dari novel ini. Bisnis belum selesai, tapi prinsip hidup tidak boleh digadaikan. Itu pesan yang saya tangkap dari novel ini. Semoga novel ini menginspirasi kita semua untuk tetap teguh menjaga nilai meski dunia terus berubah. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan bedah buku berikutnya. Jangan lupa untuk pemesanan buku bisa melalui kolom chat dan akun IG @unfinished business novel dan TikTok unfinished business novel. Diskusi kita pagi ini sungguh inspiratif. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasinya. Berikutnya saya serahkan kepada Kak Nadia untuk memimpin games. Jadi masih ada games. Jadi silakan, ada hadiahnya apa nih, e-wallet ya. Silakan dari Kak Nadia, waktu dan layarnya. Ya, terima kasih banyak Bu Puji sudah memandu bedah buku pada pagi sampai siang hari ini ya. Jadi kita bisa tahu nih cukup dalam gimana sih buku unfinished business gitu ya. Oke, nah tapi biar lebih seru lagi, ini ada game gitu ya dari tim Pak Edwin, dan ada hadiah spesialnya juga gitu. Jadi nggak hanya penanya tapi juga games ini gitu. Saya silakan ke Kak Eva. Kak Eva bisa mendengar suara saya? Iya, selamat Oke. pagi. Udah siang nih ya. Gak kerasa soalnya tadi mulainya pagi, terus tiba-tiba udah siang lagi ya. Ngedenger paparan dari Pak Edwin juga, gimana Ibu Puji ya, Kak Puji deh ya. Soalnya masih kelihatan badas banget, muda banget ya Kak Puji. Jadi terbawa gitu kayak baca novel Unfinished Business. Rekan-rekan, teman-teman dari Tinta Langit yang sudah hadir hari ini, kami ada games, kita kasih waktu sekitar 10 menit lah ya. Gamesnya itu adalah teman-teman bisa menuliskan ide cerita tentang bisnis. Jadi ini kayak, aduh kepikiran nih nulis juga sebenarnya. Kepikiran nulis seperti Pak Edwin ya tentang Unfinished Business, atau ada kok aku cerita juga tentang fiksi tapi berhubungan sama bisnis. Nah, teman-teman bisa tuliskan dalam waktu 10 menit, mungkin satu paragraf aja ya. Lebih ke apa ya, mungkin premis boleh gitu ya. Pokoknya waktunya 10 menit. Nanti untuk satu ide terbaik akan kita berikan e-wallet senilai 30.000. Ya, begitu karena dia dan teman-teman, silahkan. Waktunya oke. Cukup ya sampai jam 11.50. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eva sudah dipaparkan. Jadi gamesnya ini lebih ke challenge ya. Nulis premis gitu atau intinya ide cerita. Ide cerita yang berhubungan dengan bisnis Bapak Ibu dan Kakak-kakak. Langsung ditulis aja di kolom chat. Waktunya cuma sampai jam 11.50 aja gitu. Jadi akan dipilih sama Pak Edwin dan tim mana nih yang menarik gitu ya. Jadi bisa aja langsung di kolom chat Bapak Ibu. Hadiahnya apa?
ada spesial gitu ya, nanti akan dihubungi oleh tim. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau bisa boleh mungkin, konfirmasi di kolom chat, sudah paham gitu ya, paham sama instruksinya. Oke? Sudah aman? Sudah paham Bapak Ibu untuk instruksinya? Oke, boleh direspon Bapak Ibu di kolom chat kalau sudah paham, bisa tulis paham di kolom chat langsung. Wah, dari Bu Retno bahkan sudah mengirimkan, contohnya, genrenya dan idenya seperti apa. Yuk, jangan mau kalah Bapak Ibu, waktu kita nggak banyak ya, jadi bisa langsung dituliskan aja Bapak Ibu. Oke, saya jadi tertarik nih untuk membacakan yang sudah ada di kolom chat dari Bu Retno. Genre science fiction sosial atau teknologi hijau. Idenya seorang anak muda menciptakan sistem bank sampah digital di mana setiap warga bisa menabung sampah terpilah dan mendapat koin digital yang bisa ditukar sembako atau bayar listrik. Semua transaksi dicatat di blockchain agar transparan. Wah, ini eh, level up-nya ya dari bank sampah gitu ya. Oke, inovasinya blockchain untuk lingkungan. Manfaat meningkatkan kesadaran daur ulang, ekonomi sirkular, dan pemberdayaan warga miskin kota. Wah, ini nggak cuma bisnis, tapi juga ada sisi ekologinya ya, Bapak Ibu ya. Kata Bertno cocok di Kalimantan. Oke, baik. Yang sudah punya ide lagi, silahkan. Tentang bisnis, bisnis apapun ya Bapak Ibu, bisnis mungkin makanan, atau mungkin usaha, jasa, atau mungkin produksi, industri gitu ya. Oke, sudah di-spill dari Kak Eva nih, hadiahnya apa? Lumayan nih buat beli nasi Padang bisa lah ya. Buat beli nasi Padang di siang hari ini. Lumayan banget Bapak Ibu, iseng-iseng berhadiah. Silahkan. Oke, apa ya, bisnis itu bisa macam-macam banget. Bahkan mungkin dari properti atau mungkin dari transportasi gitu ya, ada banyak sih. Oke, di 5 menit terakhir saya izin akan hening dulu. Saya nggak akan banyak omong dulu karena biasanya kalau misalnya mikir tuh butuh keheningan ya Bapak Ibu. Jadi saya tunggu nanti sampai jam 11.50 kita akan lihat ada berapa ide yang muncul di kolom chat ini. Silakan Bapak Ibu.
Baik, kurang 2 menit lagi ya. Sudah ada beberapa yang masuk di sini. Dari, ya ada beberapa. Dan sebenarnya juga sedang dibaca nih oleh timnya Pak Edwin, Mas Edwin, gitu. Oke, 1 menit terakhir Bapak Ibu. Oke, sudah 11.50 Bapak Ibu, times up, sudah berakhir untuk waktu minusnya. Oke, detik-detik terakhir sudah ada Bu Heriawati yang menutup pukul 11.50 ini. Sudah ada beberapa yang masuk ide-idenya, ada genre keluarga, ada yang drama, macam-macam Bapak Ibu ya. Mungkin saya sapa lagi nih Kak Eva. Halo Kak Eva. Ya, halo Kak. Oke, sudah ada beberapa yang masuk nih. Dari Kak Eva atau Mas Edwin nih yang akan membaca atau langsung memilih? Bisa, silakan. Kayaknya harus dibacain dulu deh Kak Nad. Karena ini aku tadi baca seru-seru banget, kayak udah langsung kebayang nih gitu kalau udah jadi novel kayak gimana. Boleh nggak Kak Nad? Kita minta Oke. bantuan Kak Nad buat bacain. Tadi baru 2 ya yang Kak Nad bacain ya. Boleh ya Kak? Kita baca Makasih. bareng ya. Oke, kita baca bareng. Kak Eva dan Bapak Ibu, tadi saya baca dari Bu Retno dan lanjut kita ke Bu Titin. Oke, dari Bu Titin ini genrenya drama, motivasi bisnis gitu ya. Idenya seorang pemuda lulusan SMK, mulai bisnis dari garasi rumah, kemudian menjual produk sisa pabrik. Wah, ini definisi yang ada yang dijual ya. Jemput manfaat, jemput peluang di mana aja gitu. Ia menghadapi tantangan finansial, pengkhianatan mitra, dan tekanan keluarga. Oke. Namun memiliki satu prinsip, tak akan menyerah sebelum langkah terakhirnya. Novel ini mengisahkan tiap fase naik turunnya usaha hingga akhirnya mendirikan gedung impian untuk usaha tersebut. Oke, ini definisi from zero to hero ya, kalau dari Bu Titin Alfiah gitu. Lanjut ada Kak Hafiz Rinaldi. Genrenya fantasi, idenya ada seorang tokoh bernama Arlan yang merupakan seorang petualang baru aja mati dan dihidupkan kembali sebagai raja dari negara setan. Oke, baik. Oke, ini karena dunia fantasi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Arlan ini terpaksa untuk menaklukkan dunia karena tidak bisa kembali ke kehidupannya dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan jahat gitu. Inovasinya, bisnis menaklukkan dunia dalam berbagai bentuk. Mungkin secara ekonomi atau hal lain gitu. Oke, jadi ini lebih ke secara idealis gitu ya. Gimana ada bisnis atau industri yang melawan kejahatan kayak gitu ya, kalau saya menangkapnya. Oke, dari Bu Nur Betty, di sebuah kampung kecil, Naya, seorang ibu muda yang kehilangan pekerjaan karena pandemi menemukan harapan di tumpukan kain perca warisan ibunya. Oke, ada nilai sejarah, ada nilai personalnya di sini. Berbekal mesin jahit tua dan semangat pantang menyerah, ibu mulai menjahit potongan-potongan kain menjadi tas, dompet, dan baju anak. Awalnya hanya dijual ke tetangga, tapi berkat unggahan di media sosial, bisnisnya ini viral. Dari kain sisa yang dulu dianggap sampah, yang membuktikan bahwa kreativitas bisa mengubah luka jadi peluang dan mimpi jadi kenyataan. Baik, ini masih ada beberapa. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Dari Bu Rodrifah, genrenya keluarga, seorang ibu yang harus berjuang demi keluarganya. Sang ibu tidak memiliki banyak pengetahuan, taunya hanya memasak, menjahit, dan beberapa keterampilan ibu rumah tangga lainnya untuk kepentingan keluarga.
Namun takdir berkata lain, sejak suaminya tiada, dia harus memiliki serba bisa gitu ya, multi talent, di antaranya bagaimana cara untuk mendapatkan uang demi anak-anak dan orang tuanya. Akhirnya sang ibu menjual satu-satunya cincin pernikahan dan dari mendiang suami untuk peruntungan bisnisnya dan dimulai semua dari nol. Oke, baik, ini menyentuh hati. Ibu menjual masakan dan baju hasil jahitannya ke pasar, membuka lapak seadanya. Apakah ibu bisa sukses? Oke, ikuti episode berikutnya. Kalau ini seandainya bisa dijadikan novel gitu ya. Oke, lanjut dari Bu Mirsi Insani, genre drama. Seorang perempuan single parent, seorang perempuan single parent berprofesi sebagai penulis, mencari uang tambahan dengan menjadi personal konselor ya. Demi menjaga kenyamanan, sesi konseling dilakukan di tempat publik atau kafe. Namun justru malah mengundang prasangka buruk dari tetangga. Oke. Ya, yang tidak sengaja melihat kliennya seorang om-om gitu ya. Manfaatnya mendekonstruksi stereotip profesi dan relasi pada hubungan intens lintas gender. Oke, baik. Kemudian ada dari Bu Irma, dusterpreneur yang sukses bisnis saat krisis. Banyak orang berpikir jutaan kali untuk memulai bisnis, padahal kalau nggak pernah dimulai, nggak akan pernah jalanin bisnis apapun. Emak-emak gaptek bisa sukses jalanin bisnis jualan online dengan modal nekat dan berani mulai sekarang. Mental bisnis dusterpreneur lebih tangguh dari pengusaha modal besar. Oke, ini dari rumahan, jadi bisnisnya bisa kemana-mana ya. Kemudian Bu Sudaryanti, ide untuk menarik siswa baru program SPMB SD Negeri 1, menciptakan tim yang solid gitu ya. Kemudian ide yang kedua selalu evaluasi dan refleksi terhadap program sekolah yang sudah ada, dan yang ketiga kreasi inovasi membuat sekolah lebih menarik. Kemudian membangun kemitraan dengan stakeholder dan juga menjaring aspirasi dari orang tua dan calon murid. Oke, ini lebih ke peningkatan gitu ya. Peningkatan untuk program seperti itu. Kemudian Bu Rima, genrenya drama. Idenya Susi, seorang pengusaha warung kecil-kecilan di tepi jalan besar, jualan produk sehari-hari. Kemudian dalam setahun bisnisnya berjalan baik, bahkan menghidupi biaya sekeluarga gitu ya. Dan suatu hari seorang laki-laki mengaku karyawan koperasi menawarkan Susi pinjaman untuk membantu mengembangkan usaha. Awalnya nggak tertarik, tapi laki-laki itu berulang kali datang dan ya gitulah ya, mulai tergoda gitu. Ini romance, ada romansnya juga. Kemudian, oke, dari Pak Ahmad Barli gitu ya. Seorang ibu rumah tangga bernama Rina, tinggal di pinggiran Jogja, mulai bisnis rumahan dari dapur kecil. Itu awalnya cuma jualan keripik lidi untuk bekal anaknya. Namun karena rasanya unik gitu ya, akhirnya anak-anaknya, teman-teman dari sekolah anak-anaknya tertarik juga gitu. Kemudian dari Bu Heriawati yang terakhir, gitu ya, seorang anak dari broken home, hidupnya prasejahtera dan sempat putus sekolah, kemudian memulai bisnis makanan tradisional. Oke, itu tadi ide-ide selama 10 menit yang sudah dicurahkan melalui kolom chat Bu Eva, Kak Eva. Bagaimana? Siapakah yang terpilih? Aslinya bingung banget Kak, makanya tadi minta Kakak buat bacain karena ide dari teman-teman nih bener-bener mind blowing, bagus, menarik gitu ya. Makanya saya sambil mikir-mikir, aduh gimana ya biar punya waktu gitu ya buat menilai yang mana. Pertama terima kasih banget untuk teman-teman yang ikutan challenge ini. Asli Kak, saya tuh bukan bukan memuji kosong, tapi saya benar-benar bingung tadi bacanya karena bagus-bagus menurut saya. Benar-benar potensial untuk dijadikan novel panjang. Keren-keren. Memang komunitas Tinta Langit nih isinya teman-teman yang benar-benar mau berproses ya dalam menulis juga mengembangkan ide. Tapi harus ada satu tetap ya, harus ada satu pemenang. Dan pemenangnya adalah jeng-jeng. Oke, pemenangnya nih sebentar saya baca namanya. Pemenangnya adalah
Selamat untuk Ibu Retno Ahmad Faisal sebagai pemenang terpilih dari Challenge Ide Cerita Bisnis. Kenapa? Karena ini menurut saya sangat menantang temanya. Semoga bisa ya, semoga bisa jadi novel selanjutnya, nanti di bedah buku selanjutnya bisa nih ikutan untuk sesi cerita tentang yang tadi ya, mind blowing banget pokoknya. Oke Kak Nadia, selamat untuk Kak Retno, sekali lagi saya serahkan kembali ke Kak Nadia ya. Baik, terima kasih banyak Kak Eva sudah memberikan challenge, dan untuk Bu Retno, mungkin bisa nanti saya salinkan ya, saya kirimkan kontak Bu Retno kepada timnya Pak Edwin agar nanti dihubungi sebagai hadiahnya. Oke, mungkin semua hadiah sudah ya ini Bu Puji, atau ada lagi? Sudah? Yang penanya terbaik, 2 penanya terbaik. Oke, 2 penanyanya belum dipilih ya. Mungkin dari Mas Edwin nih. Silahkan memilih pertanyaan baik dari yang raise hand atau kolom komen. Silahkan Mas Edwin. Ya, yang pertama ini tadi saya ada berkesan juga, sorry tapi tadi mohon maaf namanya saya nggak nangkep karena tadi dibacakan oleh Bu Puji dari chat. Ini yang bertanya ke saya ini, bagaimana bisa menulis relevan kepada anak SMA, padahal saya bukan anak SMA. Ya, Oke, Bu Puji mohon maaf masih di mute. Yang tadi dibilang saya usianya 50 tahun gitu. sebelum Yang itu itu bukan? ada yang di awal tentang Oh, yang ini, Hendra. dia nanya spesifik kenapa ini bisa nulis soal Ya, anak SMA nih. Hendra. Oke, Pak Hendra ya. Oke, ya selamat ya Pak. Satu lagi. Yang kedua, tadi yang bertanya ke saya langsung tentang ini bab mana nih yang menantang nih buat saya dan sulit gitu ya. Terus setelahnya Siapa ya? bertanya saya, kok bisa saya nulis cerita ini padahal saya baru pertama kali nulis buku. Kalau nggak salah Ibu Yang Rodli, Rodliah ya? Yang Rodliah bukan? Yang terakhir, penanya terakhir? sorry, bukan terakhir kayaknya. Tapi Oke. ya, Berarti yang pertama, yang tengah-tengah ya? Yang tengah-tengah siapa ya tadi? iya. Sorry, saya juga lupa. Bu Rodliva betul harusnya, ya. Tadi betul. Oke. Ya. Bu Rodlipah ya? Nah, Silakan Bu Rodlipah sama Pak Hendra. Nanti tolong nomor teleponnya, nomor kontaknya ditulis di sini supaya nanti kita hubungi untuk bisa mengirimkan hadiahnya. ya, Silakan selamat Kak ya Pak Nadia. Hendra, Bu Rodliva selamat ya. Baik, selamat untuk Bu Rodliva, Pak Hendro, dan juga Bu Retno yang sudah mendapatkan hadiah pada sesi kali ini. Untuk Bapak Ibu yang lain jangan khawatir, kita acara-acara bedah buku dan acara lainnya masih banyak dan biasanya juga ada door prize, jadi dinantikan nih acara-acara dari komunitas penulis peradaban lainnya. Saya ucapkan juga selamat untuk Pak Edwin atas bukunya, semoga makin banyak ini yang membaca dan merasakan manfaatnya ya, Mas Edwin. Itu selamat dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Bedah Buku ke-7 ini. Tidak afdol rasanya kalau kita nggak foto terlebih dahulu, jadi silahkan untuk on cam Bapak Ibu. Kita ada 2 slide di sini. Oke, ada 2 slide di sini, silahkan on cam dulu. Gitu ya, rapi-rapi dulu, boleh gitu ya. Rapi-rapi dikit. Oke, karena biasanya ini juga dokumentasinya kita bakalan di-up di Instagram alumni ya, Bu Puji ya. Kita up. Oke. Gayanya bebas Bapak Ibu. Di slide yang pertama, saya hitung mundur. Oke, hitungan mundur 3, 2, 1. Oke, baik. Kemudian yang slide yang kedua, layar kedua, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga yang lain bisa menyusul untuk menerbitkan buku dan dibedah bukunya. Kami dari Komunitas Penulis Peradaban serta Tinta Langit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Terima kasih ya. Mas